Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat semua sahabat online dimanapun berada. Masih hangat dan ramai diperbincangkan. Ia adalah kasus rumah tangga Ibu Imelda Safitri Olshok Aceh yang diceraikan suaminya setelah lulus P3K. Kemudian datang seorang ibu-ibu menyindir Ibu Safitri Imelda ini. Ya, di sini saya ingin mengangkat satu topik bahwa mencegah satu kemaksiatan namun menimbulkan kemaksiatan lain adalah sia-sia. Kenapa saya katakan begitu? Karena ibu ini mengatakan bahwa wanita yang diceraikan suaminya setelah usai lulus P3K disebut menjual kesedihan. Katanya. Ya, kata ibu ini begitu. Terus katanya, anak dibuat modal kesedihan. Kasihan anaknya. Ya, begitu dia mengungkapkannya ke media sosial, di akun media sosialnya. Terus ibu ini melanjutkan bahwa saya dulu diselingkuhin, uang ratusan juta dihabisin sama mantan suami, tapi keluarga pun tidak ada yang tahu. Bahkan kami cerai pun tidak ada yang tahu. Saya sakit kanker pun nggak ada yang tahu. Begitu ungkapnya di media sosial. Terus ibu ini ingin mendapatkan respon daripada netizen. Sebenarnya ibu ini mungkin berniat baik supaya kasus-kasus aib-aib rumah tangga janganlah sampai diumbar-umbar gitu. Jangan sampai orang-orang menjadi bahan perbincangan tentang rumah tangga kita gitu. Namun apa yang terjadi? Ibu ini mungkin kita semua tahu bahwa mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain itu adalah satu kemaksiatan. Dan ibu ini ingin mencegah satu kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ibu ini juga secara tidak langsung telah mengekspos kasus rumah tangganya tersebut atau aib rumah tangga dia sendiri. Sehingga itu disebutkan menimbulkan satu lagi kemaksiatan. Begitu. Jadi perbuatan ibu ini adalah sia-sia saja. Karena dia pun ingin mendapatkan respon netizen. Kemudian apa yang dapat komentar daripada netizen? Ada yang mengatakan, Bu, rezeki orang beda-beda. Begitu. Terus ada lagi yang berkomentar, mungkin tetangga ibu tidak sebaik tetangga ibunya Melda. Dan mungkin ibu tidak terlalu terbuka bersama tetangga-tetangga. Begitu. Terus ada lagi yang komentar, secara tidak langsung ibu ini mau mempublikasi kasusnya sehingga owner besar bisa melirik dan mengekspos tentang kesedihannya itu di publik. Begitu. Toh kan kalau begitu ujungnya jadi sia-sia saja. Sama dengan ibu ini tidak mendapatkan apa-apa, malah dia mendapatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Karena dia bermaksud ingin mencegah kemaksiatan, namun menimbulkan kemaksiatan. Jadi sia-sia. Jadi apa yang harus dikatakan? Pada zaman ini adalah zaman diam. Sebetulnya ibu ini sudah hampir menuju derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena dia sudah memendam segala yang dialaminya sekian lama mungkin. Tapi karena sedikit hal ini dia tidak dapat lagi menahannya itu. Kemudian dia mengumbar. Jadi sia-sialah saja dia ingin mencegah satu kemaksiatan. Terus kemudian sia-sia saja selama ini dia berkorban dan bersabar. Ya,
Karena kenapa? Dia telah mengorbankan hal yang derajatnya bisa terangkat sangkira dia berdiam. Apa yang terjadi? Zaman ini zaman diam. Zaman ini berdiamlah di rumah. Makan apa yang ada. Sampai mati. Maka ketika kita menunjukkan usaha, minat dan pengorbanan yang dibutuhkan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan takut. Ibu ini sudah melakukan hal yang sia-sia. Ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita. Apa yang mungkin kita ketahui, bahwasanya ini sekedar perumpamaan, bahwasanya matahari telah terbit dari barat, bahwasanya kebakaran telah terjadi di banyak-banyak tempat di mana-mana, bahwasanya kebanjiran telah terjadi di banyak-banyak mana. Apa yang patut kita kaji adalah matahari terbit dari barat. Sekarang lihatlah kehidupan kita yang sekarang, atau bandingkan kehidupan kita yang dulu dengan yang sekarang. Di mana sekarang keadaan kita lebih kepada barat, atau budaya-budaya update kita terlebih kepada barat. Kemudian apa-apa yang kita alami, kita ingin mengeksposnya ke dunia sosial media, yang itu adalah bukan budaya kita. Kalau budaya-budaya Islam itu, kita harus mengikuti peraturan agama-agama Islam kita. Ketika ada masalah, ketika ada musibah, apa yang patut kita lakukan? Kita akan merujuk kepada agama-agama kita. Kemudian kebakaran ada di mana-mana. Apa yang dikatakan kebakaran ada di mana-mana? Ia adalah, sekarang kita lihat, hampir di seluruh dunia, kemarahan-kemarahan bergejolak, perperangan bergejolak. Apa yang menjadi kebakaran-kebakaran adalah amarah-amarah. Hampir seluruh manusia tidak lagi mau berdamai dengan keadaan, berdamai sesama-sesama dia. Karena ini adalah merujuk kepada matahari yang telah terbit dari barat. Kita menggunakan pedoman dari barat. Kita mengikuti pedoman orang barat. Kemudian kebanjiran pun telah melanda. Apa itu? Lihatlah, di beberapa banyak tempat, sekarang banyak orang-orang yang bukan Islam pun telah berlomba-lomba memeluk Islam. Seperti di Jepang, Eropah, dan banyak-banyak tempat-tempat lagi. Apa ini tidak dikatakan kebanjiran? Hanya saja yang kita tahu kebanjiran seperti air yang melanda begitu deras, atau kebakaran ialah api yang berkobar-kobar, atau matahari ialah yang nampak kepada kita terbit dari timur ke masuk barat, kemudian dikatakan baru sampai kiamat ketika benar-benar matahari tersebut bentuknya keluar dari barat masuk ke timur. Apakah begitu? Apakah sekarang kita tidak perlu menjaga-jaga hal yang demikian?